wabarakatuh. Saya Asep Hermawan, Koordinator PKH Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir, dan seperti apa dukungan-dukungan yang bisa diberikan agar kesejahteraan ibu menyusui dan bayi lahir itu terpenuhi. Nah, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kaitannya dengan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan daripada ibu menyusui dan bayi lahir. Ini sangat penting ibu-ibu. Kenapa sangat penting? Karena salah satu faktor yang menyebabkan stunting terjadi itu adalah tidak terpenuhinya kesejahteraan ibu menyusui dan bayi-bayi lahir itu. Sehingganya ini penting diketahui ibu-ibu agar apa? Agar ibu-ibu nanti setelah paham bisa menerapkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu. Gitu ya ibu ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai masuk ke materi, coba ibu yang di sebelah kanan saya ini untuk memimpin doa. Baiklah, sudah kita berdoa, kita masuk ke materi Bu ya. Jadi pencegahan dan penanganan stunting itu salah satunya bisa kita lakukan dengan cara memenuhi kesejahteraan daripada ibu menyusui dan bayi baru lahir. Nah, bagaimana? Apakah hal-hal yang bisa mendukung agar terpenuhnya kesejahteraan itu? Dukungan untuk bisa memenuhi kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir itu ada 3 faktor Bu yang bisa mendukung. Jadi ada 3 faktor. Jadi yang faktor pertama itu dukungan yang memang datangnya dari suami. Nah, jadi bapak-bapak di rumah, suami-suami ibu itu sangat penting mendukung daripada kesejahteraan ibu. Apa sih dukungan-dukungan yang bisa diberikan suami kepada ibu menyusui? Nah, tentu yang pertama, suami wajib itu memperhatikan asupan dan makanan ibu-ibu, gitu kan. Harus makanan yang bergizi, kemudian makanan yang memiliki kandungan protein atau gizi yang cukup baik. Nah, itu harus diperhatikan oleh suami. Kemudian yang kedua juga, suami bisa menggantikan peran gitu kan, bertukar peran gitu. Kalau kemarin misalnya di saat sebelum menyusui dan belum melahirkan yang mengerjakan cuci piring, cuci baju itu mendominasi ibu. Nah, di saat sekarang agar kesejahteraan si ibu itu terpenuhi, suami bisa menggantikan peran, misalnya mengganti popok bayi, mencuci piring, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Terus kemudian si suami juga memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, tenang, penuh kasih sayang. Terus kemudian meningkatkan daripada kepercayaan diri si ibu, sehingga ibu itu merasa nyaman. Nah, setelah nyaman tentunya akan bisa menghasilkan ASI eksklusif secara baik yang bisa diberikan oleh bayi. Terus kemudian si suami juga harus memperhatikan si ibu bagaimana untuk bisa ibu itu istirahat secara cukup, secara baik, sehingga kualitas kesehatan dari ibu itu terjaga. Kemudian si suami juga dia harus hadir Bu, menemani ibu-ibu di saat nanti misalnya dalam proses persalinan. Terus kemudian memastikan juga di saat proses persalinan itu ibu-ibu memberikan IMD, jadi inisiasi menyusui dini. Nah, dipastikan di rumah sakit itu difasilitasi untuk ibu-ibu bisa memberikan IMD kepada bayi baru lahir, karena IMD itu salah satu bentuk yang diberikan kepada anak agar anak itu terpenuhi kesejahteraannya. Nah, kemudian suami juga wajib untuk menjadi suami siaga ibu. Jadi suami siaga siap antar jaga gitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang memang diperlukan kemudian kesulitan, nah suami membantu si istri. Terus kemudian ya selanjutnya si suami juga di sini diprioritaskan, diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan ibu, misalnya di dalam P2K2, terus kemudian di dalam penyuluhan yang memang di situ sifatnya adalah pemberian informasi bagaimana perawatan bayi dan pemberian ASI yang secara baik, sehingga informasi itu nanti bisa diteruskan ke ibu, sehingganya sama-sama antara suami dan ibu bekerja sama untuk bagaimana bisa memberikan ASI secara baik kepada anak. Kemudian yang selanjutnya ibu, si suami juga menjadi sebuah benteng ya, benteng dalam arti tidak
sepenuhnya gitu kan, percaya kepada hal-hal yang sifatnya tradisi, kemudian tradisi itu misalnya tidak sejalan dengan kesejahteraan, pemberian kesejahteraan daripada ibu menyusui atau ibu yang baru melahirkan. Misalnya tradisi pemberian sebuah makanan gitu ya, anak 0 sampai 6 bulan, padahal 0 sampai 6 bulan tuh tidak boleh dikasih makan apa-apa Bu, yang paling baik harus dia ASI eksklusif, jadi ASI aja gitu, jadi tidak ada makanan pendamping. Nah, ada tradisi yang menyebutkan diberikan kepada makanan pendamping. Nah, itu nanti suami bisa menjadi protek gitu. Dukungan itu bisa datang dari keluarga. Jadi keluarga ini juga sangat penting gitu kan. Selain suami, keluarga sangat penting. Apa sih peran keluarga dalam mendukung untuk kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir ini? Hampir mirip dengan suami, tetapi dengan hadirnya keluarga itu akan lebih menguatkan. Keluarga bisa menyiapkan makanan bergizi seperti suami, kemudian memberi dukungan bagi ibu menyusui mungkin yang dalam memberikan ASI mengalami kesulitan, memberikan suasana aman, nyaman untuk bisa meningkatkan kepercayaan ibu. Terus kemudian si keluarga juga bisa mengikuti penyuluhan seperti suami, kemudian informasi yang didapat dari penyuluhan bisa disampaikan kepada ibu. Terus kemudian bisa menjadi protek juga, bisa menjadi benteng kaitan dengan informasi-informasi yang sifatnya dia adalah belum diketahui dan pastikan kebenarannya seperti apa. Terus kemudian keluarga juga bisa menjadi benteng untuk mendapatkan sebuah informasi secara bijak. Misalnya kayak seperti yang saya sebutkan tadi, tradisi-tradisi yang memang tidak mendukung itu bisa disaring informasinya. Kecuali kalau tradisi, nggak tradisi kan ada mendukung juga gitu. Masyarakat ini penting juga mendukung untuk bisa terpenuhinya kesejahteraan daripada ibu. Apa sih peran masyarakat untuk mendukung kesejahteraan dari ibu menyusui dan bayi lahir? Nah, tentunya di dalam masyarakat itu ada forum-forum ya, misalnya contoh forum PKK atau sejenisnya. Terus kemudian forum itu mengaktifkan posyandu ataupun lain-lainnya yang ada tingkat-tingkat desa. Nah, forum-forum itu sangat penting sebagai wadah untuk bertukar pikiran, saling bertukar informasi yang sangat penting kaitannya dengan kesejahteraan ibu menyusui. Terus kemudian si masyarakat ini juga perannya bisa mengunjungi di saat ada ibu melahirkan, lahir. Nah, gunanya mengunjungi ini itu bisa memberikan sebuah motivasi ibu. Jadi memberikan motivasi, kemudian memberi dukungan, semangat agar si ibu ini tetap memberikan ASI eksklusif secara baik kepada si bayi. Terus kemudian tetap juga hampir sama dengan suami dan keluarga, masyarakat bisa memberikan informasi-informasi yang sifatnya itu adalah untuk mendukung bagaimana kesejahteraan bayi dan ibu menyusui ini bisa terpenuhi. Terus kemudian masyarakat juga bisa memberikan informasi-informasi yang benar kaitannya dengan tradisi gitu kan. Terus kemudian masyarakat juga bisa memberikan tempat manakala di saat terjadi perkumpulan seperti ini Bu ya, perkumpulan kemudian ada yang bayi baru lahir yang memang dia masih ASI eksklusif, itu berikan tempat yang nyaman Bu di dalam perkumpulan itu. Agar apa gunanya tempat itu? Untuk si ibu itu memberikan ASI kepada si bayi secara nyaman dan tenang. Terus kemudian masyarakat juga bisa menyaring secara bisa kaitannya dengan informasi-informasi yang memang di situ informasi untuk bagaimana pencegahan dan penanganan stunting. Nah itu Bu, 3 dukungan yang penting dari masyarakat yang memang untuk bisa memberikan kesejahteraan ibu menyusui bayi lahir. Nah, itulah 3 dukungan yang bisa diberikan kepada ibu menyusui agar kesehatannya bisa terpenuhi. Manakala kesejahteraan ibu menyusui itu terpenuhi, nanti akan berdampak langsung kepada kesejahteraan si bayi yang baru dilahirkan ini. Karena dengan kesejahteraan ibu terpenuhi, dia akan bisa memberikan ASI secara baik kepada bayi sehingga kesejahteraan bayi akan terpenuhi. Kesejahteraan bayi akan terpenuhi itu manakala dia itu mendapat ASI eksklusif, mendapat IMD saat baru melahirkan, mendapatkan kasih sayang yang baik, kemudian dapat stimulasi yang baik, itu Bu ya. Nah, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Manakala nanti ada diskusi atau kendala, kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.